Kata kita, Lazua. halo Bundo Yon Eka Putri, apa kabar? Halo juga Mas Bro. Mas Bro, atau panggil apa nih? Mas Ayo Blo coba, nih? panggil apa nih? Ayo. Mas Bro atau Atau- Mas Blo? Aduh, ya Allah. Masa kenal lagi aku dibully di sini sama Bundo ini? Oh, enggak membuli. Enggak membuli tuh, Bunda. Enggak. Apa Dengan itu nama niat tuh? hati yang tulus sekali nih. Demi silaturahmi keakraban. Kita biasanya Mas Blo, kadang Mas Bro gitu. Oh gitu. Jadi ceritanya mau manggil apa nih sama sayanya? Bagusnya Kalau saya yang kan mana? manggilnya Bundo nih. Kalau awak kan boleh manggil Bundo ke Bundo nah. Boleh, sangat boleh. Jadi Tapi kalau- ini penyesuaian kayak. Penyesuaian. Jadi manggil apa dong? Kadang biasanya kan Mas Bro dulu awalnya. Kemudian bertukar musim. Jadi Mas Blo gitu. Aduh ya Allah. Keberatan mungkin Masnya? Enggak keberatan. Oke, kalau Tapi enggak keberatan. gimana ya? Mau panggil Pak juga enggak enak ya Bundo ya. Kayaknya- Kayaknya imbo apa encaknya? Imbo abang itu enggak lo mungkin nak Bundo? Tapi kalau Pak Raka Denny Leonardo nih guru yang paling Apa coba? paling setara dengan siswa kayak. Karena masa enggak iya? ada guru di sini yang dipanggil abang oleh siswa. Jadi cuma Satu-satunya. Alhamdulillahirobbil alamin. Termuda berarti ya. Termuda berarti Guru ya. termuda Walaupun banyak di, yang muda-muda di lagi. SMK 1 walaupun banyak yang muda-muda. Amin. Tapi Alhamdulillah. kalau kita kan biasanya Mas Bro. Oke, panggil Mas Bro aja kalau gitu ya. Oke, sip. Boleh silakan. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjutin ngobrol nih, sebelumnya saya ngucapin selamat nih kepada Bundo yang sudah diamanahkan untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Iya. Gimana Terima tuh rasanya? kasih. Gimana tuh rasanya? Ucapan terima kasih yang mungkin yang pertama ya. Iya, oke. Terutama kepada yang sudah ngucapin langsung nih. Siap. Mewakili ini sebenarnya, Oh mewakili iya. ketua jurusan juga. Terima kasih juga untuk Mas Bro-nya. Kemudian seluruh teman-teman lah yang sudah mempercayai, mensupport, Ya. kemudian memberikan amanah ini. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk lebih baik Lebih baik lagi. ke depannya, gitu. Baik ya. dari untuk diri sendiri maupun untuk SMK 1. SMK 1. Ngomong-ngomong merasa terbebani nggak di Bundonya nih? Secara kedinasan ya Secara maksudnya? kedinasannya mungkin enggak gitu. Alhamdulillah ya Bundo ya. Karena kita juga dari segi pemilihan kemarin itu kemudian penempatan kan Iya. di penempatan ditempatkan di kesiswaan rasanya kembali ke habitat gitu. Linier ya. Linier sekali. Linier sekali gitu kan. dengan Karena dulu diawali di sini dengan guru, kemudian pembina pramuka, Iya. kemudian pembina UKS, pembina OSIS, udah banyak terakhir- sekali juga ya organisasi Iya, sudah dari internal jadi sekolah. sudah memang dengan siswa ini sudah menyatu sekali Iya, gitu, iya. gitu kan. Kedekatan dengan siswa juga udah bagus ya Bundo ya. Ngomong-ngomong Bundo sebelumnya mengajar mata pelajaran apa ya kalau boleh tahu? Kalau Bundo kan itu jurusannya OTKP. otomatisasi Iya. tata kelola perkantoran. Iya, Kalau betul. mapel kecilnya itu udah beberapa tahun ini ngajarnya otomatisasi tata kepegawaian kelas 12. Tata Kepegawaian kelas 12. Nah masih tetap ya Bundo ya? Masih tetap. Masih tetap Karena kita kan jam PBM kita 12 tuh. Iya, Nah, kemudian jam tambahan sebagai waka 12. Kalau kemarin itu kan sempat di KPK juga itu 12. Kemudian karena kondisi mundur, kemudian ngajar saja full di ngajar. Alhamdulillah di 2021 kemarin kembali eksis lagi Iya, yang iya, sama seperti istilah Sensei Asi sudah sampai 4 kali azan lagi di sekolahnya. Udah 4 kali azan. Berarti cuma satu azan yang di rumah ya. Itu juga azan subuh kali ya. Nah, ngomong-ngomong apa kabar keluarga Bundo? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah baik. Kalau Ya. keluarga itu tetap prioritas ya. Prioritas, ya, Tetap benar sekali. Apalagi dengan kondisi yang anak-anak mulai remaja, memang butuh kita figur seorang ibu, orang tua di rumah yang tetap nomor 1 keluarganya. Ini ngurusin ke Waka bidang kesiswaan. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu berkaitan dengan program kerja apa saja sih itu Bundo? Kalau yang namanya kesiswaan itu ya dari siswanya lah yang banyak. Dari siswanya mulai dari masuk
mau mendaftar ke SMK 1 diawali dengan PPDB, ya. Itu sudah masuk dalam program kerja kesiswaan itu. Oke. Kemudian mereka berproses di sini. Iya. Mulai dengan belajarnya, kemudian terjadi permasalahannya, permasalahan siswa urusannya kesiswaan juga. Bukan hanya ke BK aja ya Bunda ya? Bukan. Ya, mau berprestasi mereka sih berhubungan, pokoknya semuanya itu mau bakat minat mereka, mau pengembangan diri apa saja mereka itu ada hubungannya dengan kesiswaan. Jadi program-program itu yang berhubungan dengan kesiswaan, yang sesuai dengan manajemen ISO kita gitu kan. Kemudian mulai dari mengkoordinir K7. Kalau sekarang kita dengan COVID ini, Satgas COVID juga termasuklah dalam lingkungan itunya gitu. Iya benar. Kemudian ekstrakurikulernya, event-event sekolah itu semuanya dalam program kesiswaan gitu. Ada banyak perubahan nggak Bundo yang Bundo terapkan sekarang dengan yang dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang lama? Misalkan ada perubahan-perubahan secara prinsip atau gimana sih? Secara prinsip tidak ada. Tidak ya Bunda ya. Kita yakin dan percaya yang selama ini diterapkan. Yang diterapkan itu udah yang terbaik gitu. Udah yang terbaik ya. Apa-apa yang diprogramkan oleh wakil kesiswaan yang lama itu sudah yang terbaik dia berikan gitu kan. Walaupun kadang karena kondisi pandemi kemarin itu kita sempat terjadi pergeseran gitu kan, tidak terlaksana semua program. Apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita programkan, realisasinya tidak ada gitu kan. Makanya kalau sekarang Bundo berpikirnya program-program itu ada yang pada umumnya melanjutkan gitu kan. Mudah-mudahan di sekarang itu di kesempatan yang sudah mulai longgar ini COVID-nya ya, kita sudah juga udah mulai tatap mukanya walaupun terbatas. Apa yang kemarin itu sempat off atau enggak maksimal, kita bisa maksimalkan gitu kan. Mungkin kalau untuk kedepannya kita melanjutkan program yang lama, kalaupun ada pembaharuan itu tidak signifikan sekali. Nah, untuk kedisiplinan dan peraturan sekolah terkait dengan kesiswaan sendiri gimana Bundo? Ya. Apa-apa saja kira-kira? Kalau itu memang bagian dari program kesiswaan ya, untuk peraturan-peraturan sekolah itu. Kalau yang selama ini peraturan itu mulai dari siswanya sendiri, mulai dari jam masuknya itu ada peraturan kita, ada aturannya bagi kita kan. Kemudian kalau terjadi pelanggaran masuk, ada rentetan yang harus mereka, konsekuensi yang mereka ada terima. Sanksi. Kemudian dari aturan pakaian, dari aturan kesopanan, semuanya ada peraturan-peraturannya gitu. Tapi kalau sepanjang yang kita lihat dari pandemi ini, itu yang kita memulai sekarang itu dari per Juli 2021 kita masuk yang tatap muka di itu. Yang shift ya Bunda? Iya, itu kita seakan-akan melaksanakan peraturan itu jadi mengulang dari kayak simbol dari itu Pertamina, kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol lagi. Karena mereka sudah banyak yang terlena. Iya. Kita kan juga bergaul dengan kaum muda-muda ini. Iya. Apa istilah mereka, kaum rebahan yang hanya sibuk dengan gesek-gesek gadgetnya gitu kan. Jadi untuk kembali mendisiplinkan diri itu susah. Iya. Aturan masuk kita biasanya tantangan terberat juga ya Bundo ya. Tantangan terberat karena walaupun tidak 0,0 tetapi 0, sekian kita mulainya dari awal. Iya benar. Mulai dari rambut misalnya. Kita ada aturan 1, 1, 2 gitu kan. Sekarang ketemunya seperti apa gitu kan. Dan kita tidak bisa bin salabin membalikkan telapak tangan sepertinya untuk menerapkan aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Padahal sebelum itu kita sudah lumayan maksimal ya Bundo ya. Sudah yang terbaik rasanya kita berikan gitu. Ya, ini berkaitan dengan isu yang juga beredar di masa pandemi ya Bundo. Ketika pasca pandemi ini terjadi lost generation kata orang seperti itu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan berdampak kepada katakanlah tingkat etika atau ramah tamah peserta didik terhadap senior dan guru-gurunya, juga rekan-rekannya. Sekarang tuh paling sulit loh Bundo buat peserta didik menegur, menyapa siapapun yang mereka temui gitu. Kayaknya enggan. Itu gimana tuh ceritanya Bundo? Gimana caranya Bundo? Itu kita kan seperti yang tadi tuh, mereka mungkin selama ini terkukung
dirumahkan. Kalau yang kemarin itu SMP sekolah atau sederajatnya, tahu-tahu sudah kelas 2 SMK kita baru ketemu gitu kan. Iya. Baru ketemu. Kemudian mereka sosialisasi ini kan sudah kurang sekarang. Iya. Sosialisasi itu mereka kan sibuk dengan gadget masing-masing. Iya, Kemudian iya, komunikasi hanya chat, telepon. Ketemu orang biasanya kita ada 5S. Iya. Ada Senyum, senyumnya, sapa, salam. ada sapanya. Iya, senyum, Ini sapa, salam. Ini kan itu yang sekarang tidak ketemu. Jangankan mereka sama mereka, dengan kita saja yang guru di dalam kelas, kadang mereka nggak kenal. Kadang kalau ketemu pun mereka acuh, sekedar untuk membuka bibir sedikit, sekedar senyum gitu, berat rasanya bagi mereka. Ada juga peristiwa yang ini saya potong mundur. Ada juga peristiwa yang lucu ketika mengisi identitas di lembar jawaban soal ujian semester. Iya, Nama guru mapelnya ditulis kan, ditanya itu nama guru mapelnya siapa. Pada banyak yang nggak tahu. Nggak tahu mereka. Bahkan mereka kadang lebih tahu dengan nama keren gurunya. Iya, Mau cari atau guru mapel, mereka akan nanya ke Bu, ada di mana mejanya Ibu PPKN, atau di mana mejanya Bapak bahasa Inggris, gitu kan? Kita seperti apa? Kita kadang enggak juga menyalahkan mungkin sepenuhnya anak, mungkin karena situasi kondisi. Benar, juga, iya, gitu. banyak hal yang Dan menghukum itu yang sekarang jadi tantangan bagi kita. Karena iya. tadi kita menyatakan mulai dari nol, itu juga yang kita sosialisasikan kembali gitu kan. Kita himbau. Kemarin tuh kita sempat udah sempat mengumpulkan siswa itu di hari Sabtu pagi. Itu penyampaian peraturan disiplin kita lagi ya. Iya. Sepatu misalnya, kemarin itu kan sepatu mereka sudah bis-bis gitu. Iya. Rambutnya, kemudian menyampaikan juga etika. Kita ini, kita imbau waktu itu, kami ini guru ini di sekolah, orang tua kalian. Minimal kalau tidak akan Pak, Bu, minimal senyum. Atau jangan berlalu mendahului gitu tanpa pamit. Itu kan yang mereka kan seenaknya saja sekarang. Iya. Karena nilai-nilai etika itu susahnya kita gitu kan. Walaupun kita harus bersama-sama kita mencoba. Bundo sebagai kesiswaan tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bersama ya. Iya, artinya Kan? tugas bersama ya Bundo. Tugas Seluruh bersama kita. komponen yang ada atau seluruh Iya, unsur yang ada benar. di sekolah dan juga di lingkungan rumah tinggal Iya. kan Bundo ya, untuk bisa menerapkan 5S tadi. Iya, bagaimana kita membangkitkan kembali itu. Iya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Iya, benar. Jadi kalau misalnya mereka melihat kita, itu Iya. mereka tingkat keacuannya kan tinggi. Iya. Mereka butuh kita itu kalau butuh nilai mungkin kan. Mereka standar mereka itu, padahal di penilaian kita itu kan 3 komponen penilaian kita. Iya. Ada yang pertamanya Pengetahuan, sikapnya sikap, itu. ya benar, sikap. Sikapnya yang pertama kan. Kemudian pengetahuannya, keterampilannya. Bagaimana mereka akan bersikap. Bunda juga sudah merancang-rancang. Kita kan punya visi ya, visi misi sekolah kita Benar, ada. ya. Kalau dilihat dari visi sekolah saja, itu merupakan terwujudnya gitu kan, terwujudnya insan yang punya akhlak mulia, katakan. Iya. Akhlak mulia yang pertama. Iya. Gitu kan. Kemudian baru kompetitif. Kompetitif mereka mampu bersaing. Mampu bersaing. Di mana saja gitu. Kemudian ada lingkungannya, wawasan lingkungannya. Iya. Kalau Bundo juga nyusun itu di kesiswaan ini kita punya visi tersendiri gitu kan. Itu kita target kita itu siswa itu sehat mereka. Kemudian kuat, hebat dan bermartabat gitu. Kuat, hebat dan bermartabat. Iya, sehat dulu. Sehat. Sehatnya kita jasmani, rohaninya Sehat, jasmani, sehat. rohani, Kalau ya. mereka sudah sehat berarti kuat mereka. Kuat ini kalau mereka kuat mereka akan mampu berkompetitif tadi. Baik kuat fisik dan mental Iya, ya Bundo ya. menghadapi tantangan masa depan mereka, masa tantangan. depannya, iya, benar. Iya, benar. Kuat mereka gitu. Kemudian otomatis kalau sudah 2 itu tercapai, ada hebatnya. Mereka akan otomatis hebat kan? Hebat akan dengan sendirinya. Kalau ketiga-tiganya terwujud, mereka pasti orang-orang yang bermartabat. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Tapi sejauh perjalanan kita di PTMT ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini Bundo, adakah Bundo mengevaluasi berapa persen sih peningkatan dari lost generation yang Bundo maksud tadi hingga saat ini? kalau dari persentasenya kita yang langsung sebegitunya enggak, tapi kita mungkin lihat dari Ada progres nggak, Bundo? peraturan tadi itu. Ada progres nggak, Kita Bundo? kan sudah mulai, misalnya dengan aturan berpakaian. Iya. Mungkin
Mas Braka juga bisa lihat kita bagaimana kita mengkondisikan. Kalau ketemu anak bajunya tidak masuk, mereka tidak bisa masuk kelas gitu kan. Kalau mereka tidak berkacu, Ya, mereka artinya silakan atribut lengkapi gitu. Jadi itu udah suatu usaha bagi kita gitu. Dan kita lihat dari hari ke hari yang sepatu hitam kemarin itu kan kita umumkan. Kita tidak bisa mengkat, mereka tidak bisa. Ini aturan kita, ini seperti ini kita cut, mereka tidak bisa gitu kan. Tetapi memang harus melalui proses lagi. Ya. Kalau kita lihat sekarang yang bersepatu yang putih atau yang warna-warni atau yang pakai bisnya yang lain itu sudah boleh dikatakan tidak ada lagi, karena kita memang awalnya kemarin itu dengan ngambil dulu. Kita peringatkan, kemudian kalau tidak kita ambil. Kemudian di tahap ambil itu kita juga ndak harga mati ambil. Mereka boleh ngambil lagi kepada kita di sapam depan itu. Kalau mereka bersedia mengganti dengan yang hitam atau mereka bawa cat, dicatnya di depan kita kembalikan. Jadi kalau lihat dari situ sudah mulai nampak. Rambut, kalau ketemu kita yang rambutnya panjang, yang rambutnya tidak layak, mereka harus kita potong, kita colakkan. Memang harus keras kayaknya untuk itu. Jadi agak-agak kejam lah jadinya gitu. Kalau mereka tidak menilai kita dari sisi positifnya. Ya, gitu. Tapi kan upaya yang peraturan sekolah terapkan untuk peserta didik kan upaya penyetaraan ya Bunda. Artinya ketika sepatunya seragam warna hitam, kemudian atribut kedinasan atau atribut sekolahnya juga sama, di situ sangat menyetarakan mereka. Artinya tingkat ekonominya juga setara jadinya gitu ya. Tidak membanding-bandingkan. Kadang-kadang kalau sepatunya boleh model kan ini ada yang pakai anak sepatu. Siapa ini ini kelas ekonomi seperti apa? Jadi nggak bagus gitu, juga kan ya Bunda akibatnya ya. Iya, kalau kita dengan peraturan ini di saat mereka MPLS itu mereka masuk di saat MPLS kita sudah MOU dengan orang tuanya masalah peraturan ini. Orang tuanya kita berikan peraturan sekolah kita, kemudian mereka tanda tangani kalau setuju. Mereka kalau bukti mereka setuju menandatangani, dilampirkan juga itu fotokopi fotokopi KTP orang tuanya, bukti mereka setuju. Artinya kan orang tua juga membaca peraturan itu ya Bunda. Mereka membaca gitu. Mereka dan boleh klaim Bunda? Boleh klaim kalau ya? misalnya kalau mereka klaim kita kan tinggal kasih. Misalkan ada di poin 5 nih, poin 5 tidak setuju orang tua, boleh klaim ya? Boleh. Tetapi selama ini sepanjang itu rasanya seperti yang kata Mas Bro tadi itu penyetaraan gitu. Umumnya mereka belum pernah ada yang protes kayaknya gitu. Ya, amin ya Bunda ya. Iya. Tapi kalau dalam realisasinya mereka keberatan nanti kita kan tinggal mengajukan lagi, membuka kembali file yang udah ditandatangani tersebut ya. Kan gitu. Seperti itu gitu. Karena sekarang kan serba susah gitu kan, kadang ketemu yang seperti ini kita menghadapinya seperti ini gitu kan. Nah itu tadi peraturan sekolah, peraturan peserta didik untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya Bunda ya, artinya sekolah. Nah kan peserta didik ini usianya remaja nih, udah pastilah ya, udah pasti remaja. Kan, remaja akhir juga menjelang tahap masa puber lah gitu ceritanya kan ya. Tapi kan mereka juga butuh yang namanya refreshing belajar, artinya refreshing belajar ini bisa dalam bentuk kegiatan semacam pagelaran seni. Ekstrakurikuler. Yang untuk ekstrakurikulernya gimana Bundo? Kalau kita itu ekstrakurikuler juga dibawahi oleh Bundo itu sebagai kesiswaan. Kita punya banyak sebenarnya. Bidang-bidang kita itu punya banyak selama ini. Cuman memang seperti tadi itu. Dengan negeri yang dilanda pandemi ini kan semua serba terputus semua. Kalau biasanya kita kan aktif. Kalau sekarang kita jam segini di sekolah mungkin udah kosong. Mas Bro dan rekan-rekan BC mungkin yang banyak kan. Kalau biasanya kita kan ini pemain polinya, yang latihan poli, yang basketnya, yang pramukanya, yang tari menarinya, yang apalagi yang Erik itu, yang randai dan sebagainya. Mereka di sini semuanya itu kan. Tapi memang dengan kondisi sekarang itu ketemunya ndak rame gitu. Mulai menggeliat lagi, sudah mulai. Kita Jumat itu pramuka sudah mulai latihan lagi. Paski juga sudah mulai bergerak lagi gitu kan.
Seni juga sudah mulai yang pagelaran seni. Iya, Mereka ini udah mempersiapkan. Lagi ini. persiapan ini. Iya, lagi Mereka gembar-gembor nih. Seni juga sudah. Besok itu kita tanggal 14 tuh Senin besok ada ikut apa namanya? Lomba PKRR Kota PKRR. Solo. Oh iya, kemarin pernah dibahas sama Bu Itnya itu. Iya, sekarang itu lagi persiapan itu. Kita udah lihat tadi persiapannya karena Senin itu kita ikut lomba tingkat Kota Solo gitu kan. Jadi kita udah mulai lagi Iya, gitu. iya. GLS juga gerakan literasi sekolah kita juga. Iya, Jadi iya. ekstrakurikuler itu sebenarnya ke organisasinya juga gitu kan. Memang tidak semua anak kadang mau melibatkan diri dalam itu. Karena memang di ekstra inilah nampaknya kalau kita berpikirnya ekstra ini membangun sekali untuk Iya. siswa. Terutama karakter. Iya, memang mereka banyak ya ilmu, banyak pengalaman yang tidak mereka dapatkan di dalam kelas, dalam PBN-nya gitu kan. Tetapi mereka mendapatkannya di organisasinya, di ekstranya gitu kan. Kita itu fasilitasi. Kepala sekolah itu sangat mensupport kegiatan-kegiatan itu. Benar. Sangat ini ya Bundo, sangat kompleks sekali ya Iya. yang Bundo hadapi atau kita warga sekolah yang kita hadapi untuk persoalan kesiswaan ini. Nah, ini kalau boleh tahu kita siswa kita jumlahnya berapa sih sekarang Bundo? Kalau sekarang kondisi terbaru 1.618 orang dengan 52 kelas. 52 kelas. Wah, itu kerja yang lumayan ya Bundo. Tantangannya Kalau lumayan. tantangannya beratnya kalau Bundo yang mikul sendiri, Iya. tapi ini ada unsur-unsur terlibat semua mensupport Semua, semua. iya. Kita tinggal Iya. bagi-bagi kerja, Iya, baik. bagi-bagi wewenang. Wewenang, gitu. ya. Kemudian kalau ada apanya itu saling berkolaborasi gitu kan. Kemarin tuh kita event terbaru itu selesai melaksanakan camping pramuka kan kemarin itu Iya, yang di benar. Singkara. Yang di Singkara kan? kita ikut itu, Itu ya. kan ekstra tuh, ekstrakurikuler pramuka gitu kan. Udah mulai menggeliat lagi tahun 2019, 2020, 2021. Terakhir yang itu yang baru itu kan yang semester Iya. sekarang. Ya kemarin tuh enggak ada. Nggak ada, Kan benar. sayang kita kan mereka punya banyak program-program Program-program sebenarnya pramuka itu. Kita dulu pernah sampai ke Bukit Tinggi campingnya. Sampai ke Ngaresiano ya ke Bu. Ngaresiano. Kemarin itu enggak ada gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai Sudah mulai ya, digeliatkan lagi. beraktivitas lagi. Mm-mm. Iya. Nah, yang terakhir nih Bundo, untuk event-event jurusan Bundo, itu berkaitan dengan kesiswaan juga sih nggak Bundo? Iya, pokoknya Ada 5 kompetensi keahlian dengan 6 jurusan ya? Gimana sih? 5 program keahlian. 5 program keahlian, 6 kompetensi. 6 kompetensi. Nah, itu. Ya. Jadi jurusan ini juga banyak eventnya. Kalau yang terbaru besok tanggal 13 minggu ya, Iya. itu OTKP itu. Hmm. Kompetensi OTKP kelas 10-11-nya itu mereka refreshing. Ih, Eh, kemana itu mau Bundo? Kemana tuh? apa namanya? Melebarkan round-round. sayap round-round jalan-jalan tok gitu kan. Iya, Ke iya, iya. rutenya laporan dari KPK itu ke Pariaman ke Pariaman, Bukit Tinggi ke Bukit gitu kan. Tinggi. Tingkat 10-11-nya. Iya. Kemudian tanggal 23, 24 kalau yang perkantoran itu tabel mener. Oh, kembali lagi ya. Iya, Rocky. dulu tabel manernya Iya, sampai ke Rocky. Hotel Bukit Tinggi ya, di Hotel Bukit Tinggi. Di ya, Bu? Rocky itu. Kalau dulu udah sampai kita itu ke Pekanbaru. Terakhir Oh. itu ke Pekanbaru kita. Pandemi dah habis. Iya, Stop kita kan. Tadi juga Bundo diberikan oleh Bu Sri Wahyuni itu KPK BDP izin untuk melaksanakan kegiatan tanggal 26 Februari ini juga ini Wah. ke Transmar ke Ramayana studi tiru katanya. Studi tiru ya. Kemudian yang dalam wacana terdekat itu AKL ke Pekanbaru. Nah, jadi Semuanya berkegiatan dengan Iya. kegiatan jalan-jalan tersebut kaitannya ya tentu iya dengan dengan pembelajaran ya. gitu. Pasti Pada ya, Bunda, umumnya pembelajaran. Ada juga yang seperti yang tadi Bundo katakan memang refresh, memang Ya. untuk refreshing tok gitu. Ada Iya. juga kita fasilitasi selagi mereka ndak memberatkan. Kemudian
sekarang kan izin kita keluar itu sudah mulai ya, Iya, kan iya. untuk ke tempat-tempat Syaratnya kan vaksin pariwisata. tadi, ya. Sekarang kita kalau siswa kita enggak vaksin, yang belum vaksin mungkin ya, atau yang memang betul-betul tidak vaksin, kita kan sudah kumpulkan bukti vaksin nih. Benar Kalau ya. yang vaksin pertama itu kita sudah 97%. Iya. Vaksin kedua baru 84%. Masih ada kita dalam tahap proses yang vaksin Iya, kedua. iya. Bagi siswa kita yang memang betul-betul tidak vaksin, mungkin ada yang pakai surat keterangan dari dokter, itu mereka kita fasilitasi. Kita tidak mewajibkan. Katakan tidak mewajibkan, kita wajib vaksinnya enggak. Kalau mereka memang tidak betul-betul tidak mau, orang tuanya tidak mengizinkan, berarti di sekolahnya itu yang lagi mereka tatap mukanya yang tidak, berarti mereka kembali belajar daring. Daring ya. Kita memfasilitasi mereka belajar daring. Jadi paksaan sekolah memaksa seperti wacana yang di luar itu enggak gitu kan. Iya. Mereka kan kadang salah persepsi. Jangan sampai salah asumsi gitu ya. Iya, mereka nanti mengkambing hitamkan sekolah. Kenapa enggak sekolah, anaknya enggak sekolah, enggak vaksin, enggak boleh masuk, enggak boleh. Iya, tetapi aturannya seperti itu. Jadi mereka belajarnya daring. Dari rumah mereka belajar, bukan dilarang belajarnya. Oh gitu. Oke. Jadi itu sekalian kita mengklarifikasi ya, kadang yang sampai anak ini kadang mereka kan sesuka-suka mereka. Informasi yang diterima oleh peserta didik agak sedikit berbeda dengan peserta didik itu menyampaikan kepada keluarganya iya, gitu benar, ya. Benar. Dan itu juga cukup merepotkan. Jadinya kan ada yang komplain tuh. Iya, benar. Kan? Tapi kalau memang biasanya kalau komplain, kalau mereka datang bertanya itu kan kita bisa jelaskan. Yang ini yang susahnya kan berkuar di luar tanpa jelas kepada siapanya, dan kita juga enggak bisa mengarahkan mau jawab kepada siapa. Iya, tidak diklarifikasi juga informasinya kan Bunda ya. Kita berharapnya memang kalau ada orang-orang tua atau siswa kita yang keberatan, mereka kan nanya langsung ke sumbernya. Kita kan juga terbuka, kita kan juga bukan tidak mau, bukan tidak memfasilitasi mereka, tetapi kita kan ikut juga aturan kita gitu. Kalau misalnya di kota kan ada edarannya yang datang gitu. Benar. Kita menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku juga kan Bundo ya. Di Sero Bana aku mau ta sama Bundo. Boleh minum kok. Boleh minum Bundo. Bismillah. Kawanan Bundo Giko Bundo Bundo kan kapai senam lo tadi nak. Apa sampai lo gini ya? Kapai senam atau ada kegiatan yang lain? Senam sebenarnya. Senam ya. Jangan malu-malu lo Bundo. Senam itu bukan perilaku dosa kok. Tapi tadi targetnya sehat. Oh iya benar. Harus sehat dulu. Sehat. Kuat. Baru hebat. Bermartabat. Jadi butuh dukungan Mas Bro juga. Semua orang lah. Pokoknya kita dengan visi kita yang itu, yang 4 tadi terwujudnya siswa yang sehat, kuat, hebat dan bermartabat. Tentu dengan misinya dengan program-program kita jalankan gitu kan. Seperti yang kata Bundo tadi, tidak akan bisa bergerak sendiri. Benar. Tidak akan ada artinya kita. Tidak ada artinya siswa hebat, tidak ada artinya tanpa guru yang hebat ya. Benar. Tidak ada guru yang hebat tanpa siswa yang hebat dan berprestasi juga. Kalau boleh tuh peserta didik yang di OTKP boleh dong mampir ke sini buat ngobrolin apa gitu. Tidak harus yang berprestasi, harus yang berprestasi. Boleh nanti kita mungkin coba fasilitasi yang mandiri hidupnya atau seperti apa. Boleh, bebas aja sih. Kita menerima siapapun warga sekolah yang ingin ikutan ngobrol di podcast kita. Boleh. Kan ramai juga tuh Bundo. Iya. Kalau sekarang kan Bundo baru tahu juga ini. Kalau misalnya terbuka untuk siapa nanti kan Bundo tinggal sampaikan gitu kan. Kalau ada yang mana tahu ada nanti siswa Bundo ada yang hobi nyanyi, hobi seni atau apa gitu misalkan boleh. Boleh. Siap. Kita semangat terus ya Bundo. Insya Allah harus semangat, sama-sama semangat. Amin. Sukses untuk pekerjaannya dan sukses juga untuk amanah yang sedang diemban oleh Bundo sendiri sebagai waka bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan memanglah kita jalani
selama dalam periode ini ya 3 tahun. 3 tahun ya. Mudah-mudahan lancar saja ya, sehat selalu dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Siap lah pokoknya. Terima kasih ya Bundo ya. Iya, ini kadang kalau di depan kamera ini agak grogi-grogi. Agak grogi-grogi. Enggak usah grogi Bundo, cuek aja. Udah lama tidak syuting. Oh, siap. Bintang film Si Ranting Patah 1 ya. Ah, itu kan tapi enggak ada lagi. Oh iya, kita tukar tata artistik nih Bundo. Kemarin itu Bundo lihat Masih, di podcast masih. Di ada. sebelah situ. Di Si Ranting Patah nyampe artis Si Ranting Patahnya hilang. Lain kali bantu kami juga untuk bikin film baru lagi. Aduh, itu terasa berat. Berat ya kalau pengalamannya Si berat ya. Ranting Patah 15 menit tayang 2 bulan waktu itu. Syuting 2 bulan 2 ya. bulan syutingnya kan musim kabut. Iya, musim itu kebakaran di Riau waktu Iya, itu. iya. Oke Tapi Bundo. menang waktu itu kan dia apa? Insya Allah, amin, menang sangat di Surabaya waktu itu. Surabaya menang. Ya, ada 3 prestasi diraih kalau nggak salah saya. Tapi sayangnya artis tidak dibawa jalan-jalan ke Surabaya. Kalau itu gimana ya? Kalau itu wewenang kepala sekolah saat itu sih. Baik Bundo, terima kasih ngobrolnya Bundo. Seru sekali nih. Makasih ya Bundo. Alhamdulillah ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan dipanggil lagi. Amin ya. Saling bantu. Akan kita panggil lagi. Makasih ya Bundo. Iya, terima kasih. Kata kita Lasua.